Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ian Bastian dari kelas B reguler A, nomor MPM 405-221-00047. Di sini saya akan mempresentasikan tugas makalah pendidikan Pancasila tentang sila kedua. Di sini saya mengambil judul tentang hak asasi manusia. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak Bali Widodo, yang sudah memberikan tugas presentasi virtual ini. Jadi langsung saja ya ke materi. Hak asasi manusia adalah konsep hukum dan normatif yang menunjukkan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya sejak ia lahir atau sejak di dalam kandungan. Hak asasi manusia bersifat universal, berlaku kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Pada prinsipnya, hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan. Nah, jadi hak asasi manusia itu kembali lagi kepada diri kita sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan berbagai macam hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi, hak asasi politik, hak asasi ekonomi, hak asasi peradilan, dan hak asasi sosial dan budaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu per satu hak asasi itu. Yang pertama, hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi itu yaitu hak yang menyangkut kepada kepribadian seseorang. Misalnya kebebasan berpendapat, terus kebebasan memeluk agama, dan kebebasan bepergian. Nah, misalnya di sini saya akan mengambil contoh saya sendiri pribadi. Nah, abis ini ada temen mau mengajakin beres kelas, ayo kita nongkrong dulu di depan kampus ngopi sambil ngegame. Nah, di situ kita berhak mengeluarkan pendapat atau menyuarakan kebebasan hak berpendapat. Nah, yang kedua, hak politik, hak asasi politik. Hak asasi politik itu yang berkaitan dengan kehidupan politik. Misalnya memilih dan dipilih. Contohnya kita memilih presiden dan wakil presiden. Nah, di situ kita nggak harus langsung memilih. Di situ kita harus mengetahui visi dan misi, terus latar belakang, karena seorang pemimpin itu tanggung jawabnya lebih besar gitu. Nah, yang ketiga, hak asasi ekonomi. Nah, di situ berkaitan dengan individu perekonomian. Misalnya kebebasan jual beli barang, terus penutupan kontrak, terus perjanjian sewa menyewa. Nah, di situ kita dapat mengambil contoh misalkan kita mau menjual barang. Nah, misalkan ada yang negosiasi, ini harganya berapa? Nah, di situ kan kita otomatis harga kita kalau dinegosiasi akan menurun. Nah, di situ juga kita akan memikirkan apakah kita rugi apa enggak. Nah, yang keempat tentang peradilan, hak asasi peradilan, di mana
setiap manusia memiliki proses dalam peradilan. Contohnya, kita mengambil contoh mengumpulkan tugas. Nah, di situ kan kita telat mengumpulkan tugas. Nah di situ si guru itu menampar siswanya. Nah, di situ otomatis siswa itu akan menanyakan tentang apa alasannya menampar, terus tentang apa maksudnya menampar. Nah, di situ kita minta peradilan. Nah, jadi gitu. Nah, yang kelima, sosial dan budaya. Nah, sosial dan budaya itu nggak jauh beda sama politik. Kalau di sosial dan budaya, kebebasan berpendapat dalam bermasyarakat. Misalnya, milih dan dipilih. Nah, kita itu kan di dalam sebuah masyarakat ada yang namanya RT sama RW. Nah, kita di situ dapat menentukan RW dan RT kita. Nah, selain itu juga hak asasi manusia mempunyai ciri-ciri yang tersendiri. Yang pertama, hak asasi yang pertama prinsip hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan. Nah, yang kedua, hak asasi manusia bersifat universal. Ya, universal. Berlaku untuk siapapun dan dimanapun. Nah, yang ketiga, hak asasi manusia bersifat hakimi. Nah, di mana manusia memiliki hak asasi sejak lahir dan sejak ia di dalam kandungan. Nah, hak asasi manusia juga ada pasal-pasalnya. Nah, di sini saya akan mengasih tahu pasal-pasal tersebut. Yang pertama, pasal 28 pasal 28A hak asasi manusia tentang mengatur pribadi. Yang kedua, pasal 28B mengatur tentang berkeluarga. Yang ketiga, pasal 28C mengatur tentang berpendidikan. Yang keempat, pasal 28D mengatur tentang kepastian hukum. Nah, yang kelima, pasal 28E mengatur tentang kebebasan memeluk agama. Nah, jadi saya dapat menyimpulkan setiap makhluk sosial memiliki hak dan kebebasan berpendapat. Kita sebagai makhluk sosial harus bisa melindungi hak kita sebagai makhluk sosial, dan kita juga harus juga harus bisa melindungi atau menghargai hak asasi orang lain. Jangan sampai ada pelanggaran hak asasi manusia. Nah, dan jangan sampai hak asasi kami diinjak-injak oleh orang lain. Nah, jadi sekian, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.